Halo pemirsa, berjumpa lagi dengan saya Risma Agustina di Warna-Warni Kota. Perkumpulan Ahli dan Dosen RI atau ADRI menyelenggarakan Musyawarah Kerja Nasional atau Mukernas yang ketiga. Acara ini diselenggarakan dalam rangka untuk menaikkan kualitas para pengajar atau dosen di Indonesia demi mencetak generasi bangsa yang unggul. Mukernas atau Musyawarah Kerja Nasional dan Konferensi Internasional kembali diselenggarakan oleh Perkumpulan Ahli dan Dosen Republik Indonesia atau ADRI. Mukernas yang ketiga kali ini dilaksanakan pada tanggal 9 sampai 11 Maret 2021 di Universitas Narotama, Surabaya. Event yang diselenggarakan guna peningkatan kualitas dosen di Indonesia ini diikuti oleh perwakilan 25 kampus anggota ADRI. Selain itu, acara ini juga dihadiri oleh beberapa pembicara dari dalam dan luar negeri, antara lain Thailand, Uni Afrika, Inggris, Uni Emirat Arab, Malaysia, dan Taiwan. Tak hanya itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, Profesor Dr. Muhajir Effendi, serta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim juga turut hadir dalam acara ini. Perkumpulan ahli dosen sendiri selama setahun ini sudah menyelenggarakan sekitar 67 webinar baik nasional maupun internasional. Tidak hanya itu, namun juga terdapat penandatanganan MOU dengan beberapa universitas internasional dalam rangka percepatan penganugerahan guru besar bagi para dosen. Acara ini sendiri diikuti oleh sekitar 300-an peserta yang berasal dari dunia internasional. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menghargai seluruh kegiatan mahasiswa diakui dalam bentuk SKS-nya, sehingga mereka yang aktif ikut ke luar negeri, ikut ada Youth Scientist Campus, camp gitu. Nah, kalau dulu nggak ada pengakuan lah, sekarang diakui SKS-nya. Sehingga termasuk magang-magang itu diakui SKS-nya oleh rektor dan itu diakui oleh pemerintah. Sehingga kegiatan kita ini makin bisa semangat karena apa yang kita lakukan itu ada pengakuan. Dulu kan dicuekin, sekarang diakui. Harapannya hari ini kita bisa menindaklanjuti dengan bagaimana Kampus Merdeka yang itu terpayung hukum dari 4 kementerian, Menteri Tenaga Kerja, Menteri Perindustrian, Menteri UMKM, Menteri Dikbud, ya, kemudian kementerian lain yang relevan itu punya regulasi yang sama, sehingga kami bekerja atau implementasi kampus mereka di daerah dengan UMKM, dengan industri itu tidak terjun bebas tanpa ada regulasi payung hukum. Dianggap saja itu bukan kegiatan resmi, ya, dianggap itu inisiatif dari rektor, padahal itu kan perintah dari pemerintah. Oleh karena itu kita harapkan segera ada regulasi yang relevan dari kementerian-kementerian yang terkait. Saya juga berharap supaya teman-teman para dosen yang ada di Jawa Timur terutama, ya, kita akan melakukan implementasi bagaimana kerjasama baik di dalam maupun luar negeri antara akademisi dengan government, dengan media massa, dengan para praktisi, industriawan yang istilahnya itu pentagenik itu bisa kita implementasikan dengan pengalaman kita dalam bentuk manajemen yang disebut suddenly successful management. Nah, yang sekarang ini sudah berkembang dan terbukti kami menyelenggarakan hampir semuanya perencanaan itu short time, ya. Tapi berhasil. Sementara orang-orang yang mempunyai para pola pikir yang lama dulu adalah perencanaan jangka panjang, jangka pendek, jangka menengah. Akhirnya panjang-panjang terus sampai eksekusi lah sekarang. Langsung shortcut seperti itu. Jadi pola pikirnya bukan linear tapi spiral. Lompat gagal balik lagi.
Kegiatan kita hari ini adalah Musyawarah Kerja Nasional Asosiasi atau Perkumpulan Ahli Dosen Republik Indonesia. Nah, ini Mukernas ketiga kita sejak kita berdiri, karena 2 kali Mukernas 2019-2020 itu tidak terlaksana. Dan ini kita yang ketiga baru terlaksana saat ini di Surabaya dalam sistem hybrid. Nah, tujuan dari Mukernas ini adalah kita membuat program-program yang menjadi acuan untuk pengembangan ADRI ke depan. Jadi apa yang harus dilakukan ADRI atau apa yang dia harus dilakukan oleh pengurus untuk ke depannya. Nah, ini Musyawarah Kerja Nasional inilah yang menelurkan hasilnya. Jadi dari hasil-hasil itu yang menjadi panduan bagi kita semua bagaimana kita mengembangkan ADRI ke depan. Nah, beberapa program yang akan menjadi rekomendasi kita dari Mukernas seperti capacity building. Capacity building adalah bagaimana kita melakukan penguatan organisasi kita di dalam. Contohnya penataan keanggotaan, kemudian bagaimana kita mencari dana, dari dana-dana itu bagaimana kita meningkatkan keterampilan atau meningkatkan pengetahuan seluruh anggota ADRI di Indonesia. Nah, yang lain juga yang dari Mukernas ini ada beberapa tujuan untuk yang kegiatan kita yang di level internasional. Jadi kita bermain sudah banyak ke internasional, seperti kita untuk program visiting professor. Visiting professor tadi kita sudah kerjasama juga dari Patung Tani Thailand. Kita sudah tanda tangan MOU. Ada 80 dosen kita akan kirim untuk visiting professor ke Thailand sudah. Tapi karena kondisi pandemi, sistem pengajarannya mereka online. Jadi kita bisa dari Indonesia untuk mengajar di Thailand. Nah, Thailand sudah menyiapkan mahasiswa, kemudian untuk kelas kita, tinggal kita bagaimana merealisasikan. Mudah-mudahan dalam waktu 2 bulan, ini tidak perlu lama 2 bulan ini, program ini sudah bisa terrealisasi. Selain itu juga kita mengadakan konferensi internasional. Konferensi internasional besok kita akan buka, yang buka Bapak Menko PKM mewakili Wakil Presiden. Jadi besok beliau yang akan membuka. Nah, ini diikuti beberapa negara, karena kalau kita berbicara konferensi internasional itu tidak bisa sembarangan. Ada syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan. Nah, kami sudah mengikuti proses itu semua. Karena kita melakukan untuk capacity building kita, harapannya adalah kualitas dosen yang tergabung di dalam ADRI, bukan hanya dosen, tapi perguruan tinggi kita bermitra menjadi satu. Kualitas kita semakin meningkat. Kualitas organisasi, kualitas perguruan tinggi kita semakin meningkat. Karena itu dalam Mukernas ini kami juga membangun apa yang disebut dengan jejaring lintas kampus merdeka. Jadi kita yang pertama kali. Selama ini kan pemerintah sudah menggulirkan istilahnya kampus merdeka. Tapi itu adalah untuk kondisi satu perguruan tinggi. Nah, sekarang bagaimana kalau itu perguruan tinggi yang ada di daerah? Di daerah. Karena kalau mereka melakukan katakanlah join dengan BUMN atau organisasi besar, kalau yang di dalam pulau-pulau Kalimantan, Sumatera, Irian, ada perusahaan besar itu enggak bisa. Nah, kami memfasilitasi itu. Jadi perguruan tinggi kecil yang di daerah bermitra dengan perguruan tinggi besar di Surabaya. Ayo, kalau mau yang ke BUMN yang ada di Surabaya atau perusahaan besar. Nah, itu yang kita lakukan. Jadi kita membantu perguruan tinggi kecil yang di daerah yang kesulitan untuk menerapkan program kampus merdeka. Jadi ikut dalam MOU ini, dan ini adalah kali pertama saya datang ke rapat ini. Ya. Mudah-mudahan ini kita terus kerjasama ini kita lanjutkan terus. Oke. Kegiatan hari ini apa, Prof? Kegiatan hari ini konsentrasinya apa? konsentrasinya adalah menggalang MOU ini, MOU yang tertulis. Jadi secara hukum kita itu kuat kerjasamanya itu ya. Oke. Terakhir untuk harapannya. Kenapa? Untuk harapannya. Harapannya kita semua sepakat untuk kerjasama. Jadi kerjasama itu di bidang pendidikan,
baik itu dosen ataupun mahasiswa. Bisa dosen itu mengajar di universitas lainnya, mahasiswa juga bisa belajar di universitas yang kita ya. Diharapkan dengan kegiatan semacam ini dapat menaikkan kualifikasi para pengajar di Indonesia khususnya dosen, sehingga dapat mencetak generasi penerus yang tidak hanya berkualitas tetapi juga memiliki networking yang bertaraf internasional. Networking merupakan hal yang penting di samping kemampuan intelijen dewasa ini. Karena dengan memiliki networking yang baik, maka kita akan memiliki kesempatan yang lebar untuk berkarya. Govi, Surabaya TV. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Warna-Warni Kota. Saya Risma Agustina undur diri, sampai jumpa dan salam Surabaya TV.